Ya, puji Tuhan, saudara yang kasih, kita kembali bertemu di dalam kita belajar firman Tuhan pada saat ini. Saya akan berbicara mengenai keselamatan kita, kenapa tidak bisa hilang. Keselamatan kita, mengapa tidak bisa hilang. Nah, saudara yang kekasih, saya akan menyampaikan beberapa alasan kenapa keselamatan itu tidak bisa hilang. Saudara, hanya dalam kekristenan ada pengajaran kepastian keselamatan. Selain keselamatan itu pasti, keselamatan itu juga yang sudah kita terima, itu tidak akan bakalan bisa hilang. Nah, ini sebuah keunikan dalam kepercayaan Kristen. Ya. Ini keunikan yang membuat kita bisa berbeda dengan agama manapun di bumi ini. Dan saudara, penting kita pahami, penting kita memahami keselamatan kita, bahwa keselamatan kita itu tidak bisa hilang. Dan mengapa? Saudara, keselamatan itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Saudara, kalaupun kita bisa memperoleh seluruh isi dunia ini, tetapi kalau nyawa kita binasa, apakah yang bisa kita berikan untuk ganti nyawa kita? Ya, saudara, keselamatan itu mahal. Ya. Dan keselamatan itu yang terpenting dalam kehidupan setiap orang. Kenapa, saudara? Karena ingat bahwa kita suatu saat pasti mati. Dan setelah mati, kita akan menjalani kehidupan yang kekal selama-lamanya. Ya, kita akan menjalani hidup di sorga atau menjalani hidup kekal kita di neraka. Dan saudara, itu ditentukan selama kita ada di bumi ini. Nah, saudara, kita bersyukur dalam Alkitab ada penjelasan yang begitu kuat, ya, alasan yang begitu berlimpah bahwa keselamatan itu tidak akan pernah bisa hilang. Nah, mengapa, saudara? Nah, yang pertama, saudara, karena keselamatan itu adalah memiliki sifat yang kekal. Jadi keselamatan yang kita terima itu adalah keselamatan yang sifatnya kekal. Nah, saudara, kita bisa lihat di dalam Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Saudara perhatikan di sini, mengapa keselamatan kita nggak bisa hilang. Yang pertama, saudara, kita lihat di dalam ayat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayat 4. Saudara, dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya. Nah, saudara, dikatakan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, ini jenis hidup kekal yang Allah berikan pada kita. Sebuah kehidupan yang penuh pengharapan. Ya, terus selanjutnya dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Nah, saudara, sifat dari kehidupan yang Allah berikan pada kita, yaitu sebuah hidup, ya, yang dimana kita menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Jadi di sini dikatakan hidup yang tidak bisa binasa. Ya, tidak bisa binasa. Hidup yang Allah berikan pada kita itu hidup yang penuh pengharapan. Selanjutnya dikatakan tidak bisa binasa. Terus selanjutnya dikatakan yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di dalam sorga bagi kamu. Nah, saudara, dari sini kita bisa lihat berkat kehidupan keselamatan itu yang Tuhan berikan, itu yang pertama sifatnya kekal.
Ya, dikatakan tadi di sini bahwa suatu hidup yang penuh pengharapan. Terus yang dikatakan suatu hidup yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar. Tidak bisa cemar. Hidup yang Allah berikan pada kita tidak bisa cemar. Ya. Nah, mungkin kita berpikir kalau misalnya kita jatuh dalam dosa, saudara, roh yang Allah berikan atau hidup yang Allah berikan itu tidak bisa dicemari oleh dosa. Ya. Dan roh yang ada pada kita itu menguduskan kita selalu. Dia akan menyucikan kita apabila misalnya kita jatuh dalam dosa. Karena orang percaya, saudara, tidak ada jaminan bagi dia 100% setelah percaya tidak akan jatuh dalam dosa. Tidak ada jaminan itu, saudara. Kita masih bisa jatuh. Tapi kita jangan berbuat dosa. Tapi kalau misalnya kita jatuh, kehidupan roh yang Allah miliki, yang kita miliki, yang Allah berikan itu sebuah kehidupan yang tidak bisa cemar. Dan Allah pun menyediakan penyucian buat kita untuk segala dosa. Ya. Nah, jadi saudara, sifat kehidupan keselamatan yang Allah berikan itu sifatnya kekal, tidak bisa binasa, tidak bisa layu, artinya nggak bisa mati, nggak bisa berhenti, nggak bisa kering. Terus dikatakan tidak dapat layu, yang tersimpan di dalam sorga bagi kami. Ini yang disediakan Allah dalam sorga buat kita. Tapi walaupun itu nanti disediakan di sorga, itu kita sudah menerima benih hidup itu atau benih hidup kekal itu ketika kita percaya. Tuh saudara, sifat hidup kekal itu atau sifat keselamatan kekal kita itu dikatakan di sini dipelihara di dalam oleh kekuatan Allah. Allah akan menjaga supaya keselamatan kita itu terpelihara. Nah, kalau Allah yang jaga, bagaimana bisa kita hilang keselamatannya? Allah yang menjaga. Coba saya baca saudara ya, ayat 5. 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah disediakan untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya. Jadi keselamatan itu kita terima di awal, dan secara lahiriah nanti, secara fisik kita akan melihat keselamatan itu langsung. Ya. Makanya dikatakan kamu akan menantikan keselamatan itu. Nah, keselamatan kita ini sampai pada akhirnya itu dipelihara oleh kekuatan Allah, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi saudara, keselamatan kita itu bukan karena kekuatan kita. Kita nggak bisa menjaga keselamatan kita itu sendiri. Kita nggak mampu untuk menjaga keselamatan itu, kecuali Allah menjaga keselamatan itu dan kekuatannya. Ya, jadi saudara, kita bisa melihat satu poin yang pertama, kenapa keselamatan kita tidak bisa hilang. Pertama, karena sifat keselamatan yang diberikan Allah itu adalah sifatnya kekal, hidup kekal. Ya, dikatakan tadi bahwa hidup yang tidak bisa layu, hidup yang tidak bisa binasa, tidak bisa cemar, ya, yang disimpan bagi kamu dalam sorga. Nah, yang kedua, kita bisa ambil kesimpulan dari ayat ini. Yang kedua, bahwa keselamatan kita itu akan dijaga dengan kekuatan Allah. Dengan kekuatan Allah. Allah menjaga keselamatan kita dengan kekuatannya sendiri. Oleh iman. Ya. Jadi Allah menjaga keselamatan kita itu di dalam iman. Jadi saudara, kita tetap punya iman. Ya. Tetapi iman itu ditopang oleh kekuatan Allah. Jadi iman itu pun itu karena ditopang oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, sehingga iman kita itu tidak hilang keselamatan kita. Sehingga iman kita itu nggak berhenti di tengah jalan. Sehingga iman kita itu nggak lenyap seketika, nggak bisa. Karena Allah menjaga dengan kekuatannya keselamatan itu melalui iman kita. Nah, saudara, dilanjutkan di sini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, saudara, kita bergembira kenapa? Karena keselamatan itu pasti
Keselamatan itu tidak bisa layu, tidak bisa hilang, tidak bisa binasa, dan itu Allah jaga dengan kekuatannya, ya, hingga sampai pada kedatangan kali kedua, di mana kita akan bertemu muka dengan Yesus sendiri. Ya. Makanya dikatakan bergembiralah karena itu. Ya, sekalipun kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Nah, saudara, memang dalam kekristenan itu bukan berarti Allah memberi kita keselamatan lalu kita nggak akan pernah mengalami pencobaan. Tidak, pencobaan itu akan selalu datang. Tak akan mengalami pencobaan. Tetapi saudara, Allah menjaga kita dengan kekuatannya. Ya, Allah menjaga kita dengan kekuatan sehingga kita bisa menjaga keselamatan itu oleh iman kita. Jadi bukan kita sendiri yang mengerjakan keselamatan itu. Ada kekuatan Allah yang menopang iman kita. Sehingga saudara, keselamatan kita tidak bisa hilang. Kalau saudara keselamatan kita bisa hilang, berarti keselamatan yang dibuat itu gak sempurna. Kalau bisa hilang. Nah saudara, kalau bisa hilang itu bukan karena Allah yang menghilangkan itu karena memang kita tidak pernah percaya. Ya, jadi sebenarnya keselamatan itu tidak pernah bisa hilang. Kalau seseorang tidak mendapatkan keselamatan itu karena memang keselamatan itu nggak pernah dia miliki. Ya, dia nggak percaya dan keselamatan itu tidak pernah ada. Ya, bagaimana keselamatan itu tidak bisa hilang bagi orang yang tidak percaya? Itu juga tidak bisa hilang karena apa yang hilang dia nggak pernah memiliki keselamatan itu. Tapi buat kita anak Tuhan, keselamatan kita itu nggak akan bakalan bisa hilang. Saudara, Alkitab yang mengatakan begitu. Firman Allah yang mengatakan begitu. Ada banyak ayat-ayat yang menegaskan bahwa keselamatan kita itu, saudara, itu adalah sebuah keselamatan yang terjamin. Terjamin, tidak bisa hilang. Ya, saudara, selanjutnya, ya, tadi yang pertama bahwa keselamatan itu gak bisa hilang karena sifat keselamatan yang Allah berikan itu adalah sebuah keselamatan yang kekal, ya, tidak bisa layu, tidak bisa binasa, tidak bisa cemar. Nah, yang kedua saudara, Allah yang menjaga keselamatan itu dengan kekuatannya sendiri oleh iman kita. Artinya bahwa ia menopang iman kita. Nah saudara, saya akan bacakan ayat yang khusus bagaimana Allah benar-benar menjaga keselamatan kita. Saudara, saya baca di dalam Yudas pasal 1 ayat 24. Ya, Yudas pasal 1 ayat 24. Dikatakan, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ya. Saudara, dikatakan bagi Dia, bagi Allah, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Ya, bagi Dia yang berkuasa, artinya Allah berkuasa menjaga supaya jangan tersandung dan membawa kamu dengan tak bernoda. Jadi Dia membawa kita supaya tidak bernoda. Dia menjaga kita, darahnya selalu menyucikan kita kalau kita jatuh. Ya. Terus dikatakan di sini, ya, membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ya. Jadi saudara, di sini Allah berkuasa menjaga. Tadi di dalam kitab Petrus tadi bahwa Allah menjaga keselamatan itu. Jadi saudara, ya, Allah yang menjaga keselamatan kita. Allah menopang keselamatan kita. Allah memelihara, berkuasa menjaga supaya kita jangan tersandung, dikatakan. Ya, supaya kamu jangan tersandung. Ya, membawa kamu dengan tak bernoda, dengan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan Allah. Jadi saudara, ayat ini cukup jelas. Keselamatan itu bukan kita kerjakan sendiri. Kita bukan jaga sendiri keselamatan kita. Ingat saudara, keselamatan itu bukan kita sendiri yang mengerjakan. Ada Allah yang menopang keselamatan kita. Makanya keselamatan kita tidak bisa hilang. Keselamatan itu tidak bisa hilang. Keselamatan yang Allah berikan itu keselamatan yang pasti dan terjamin dan tidak bisa hilang. Ya, saudara, ini harus tegas karena ini dasar kepercayaan Kristen, yaitu mengenai keselamatan kita dalam Yesus. Kalau ini meleset, ini menyimpang, saudara, sayang sekali kita bisa kehilangan keselamatan. Ya, jadi kita harus memiliki kepercayaan yang seperti yang Tuhan tuliskan di dalam Alkitab.
Ya, jangan menambah, jangan mengurang. Nah, ada banyak orang di sana sini yang berkata keselamatan itu bisa hilang kalau kita nggak hati-hati. Ada orang bilang kita bisa kehilangan keselamatan kalau kita nggak taat. Saudara, untuk taat kita membutuhkan iman. Seseorang yang tidak beriman dia nggak bisa taat. Ya, seseorang yang beriman dia bisa taat. Kenapa dia bisa taat? Karena Allah yang menjaga imannya sehingga dia bisa taat. Jadi ketaatan kita pun itu Allah yang kerjakan, Allah yang jaga di dalam diri kita. Jadi yang kedua, bahwa Allah menjaga keselamatan itu. Jadi nggak bisa hilang. Ya, dia jaga supaya kita jangan tersandung, dia jaga supaya kita jangan bernoda. Ya, kehidupan yang dia berikan itu tidak bisa hilang, tidak bisa binasa, tidak bisa layu, tidak bisa cemar. Siapa yang Kenapa kita ragu-ragu? Kalau Tuhan sudah memberikan kita keselamatan, kita sudah menerima keselamatan, nggak boleh lagi ragu. Karena itu sebuah keselamatan yang sempurna. Keselamatan yang Allah berikan itu sempurna. Tuhan tidak memberikan keselamatan itu hanya sebagian. Di tengah jalan bisa hilang. Kalau orang bilang keselamatannya bisa hilang, itu sebenarnya dia nggak pernah menerima keselamatan yang sempurna itu. Karena keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan ini keselamatan yang sudah sempurna. Di atas salib dia sudah menyelesaikan semua dosa kita. Dikatakan Alkitab bahwa sudah selesai. Ketika Yesus disalib sudah selesai, tetes letai. Sudah selesai, semua dosa itu sudah secara tuntas diselesaikan. Secara sempurna Allah sudah menguduskan kita. Allah sudah menyelesaikan dosa-dosa kita. Jadi saudara, saya mau tekankan pada sini pada kita, percayalah keselamatanmu kalau engkau ada di dalam Yesus. Percaya keselamatanmu tidak akan bakalan hilang. Ya. Bagaimana bisa hilang? Karena Allah yang menjaga keselamatan itu. Dia berikan kita keselamatan itu, selanjutnya dia jaga keselamatan itu. Ya. Nah saudara, kita akan melihat lagi di dalam kitab Yohanes, ya, pasal 10, saudara, ayat 28. Ya, Yohanes pasal 10 ayat 28. Nah ini ada satu ayat yang begitu kuat, begitu jelas, bahwa keselamatan itu benar-benar tidak akan hilang. Terjamin, keselamatan kita terjamin, tidak akan bakalan bisa hilang. Saudara, saya akan bacakan pada kita, yaitu di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai 29. Ya, saudara, dikatakan, aku memberikan hidup yang kekal dan kepada mereka, dan mereka pasti tidak dapat binasa sampai selama-lamanya. Ya, jadi saudara, yang diberikan Allah itu adalah hidup kekal. Ya, itu yang alasan pertama tadi, ya, bahwa keselamatan yang diberikan itu sifatnya kekal. Ya, itu alasan yang pertama. Kenapa kita tidak bisa kehilangan keselamatan? Karena yang Allah berikan itu kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu artinya sebuah kehidupan yang bukan sebentar. Kalau misalnya hilang, itu kehidupan sebentar. Ini kekal. Artinya tidak bisa berhenti, tidak bisa lenyap, tidak bisa hilang. Ya, ini yang sifat keselamatan itu, sifatnya kekal. Ya. Nah, selanjutnya saudara, dikatakan dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi pasti tidak binasa. Jadi orang yang diberikan hidup kekal itu tidak bisa binasa sampai selama-lamanya. Lalu kenapa kita ragu-ragu lagi? Nah, banyak khobar-khobar ini para pendeta yang berkata bahwa keselamatan itu masih bisa hilang. Hati-hati katanya. Ya. Saudara, mari kita melihat terang firman, terang kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kita. Setelah saya terima Yesus dan saya yakin keselamatan saya, hingga hari ini saya merasa sangat nikmat. Ya, saya yakin kalaupun suatu saat mati, ya memang harus mati, semua orang mati. Tetapi satu hal, saya punya hidup yang penuh harapan, bahwa saya akan bertemu dengan Tuhan di dalam sorga. Saya akan berkumpul bersama Tuhan Yesus di dalam sorga. Saudara, ini sebuah berkat yang terbesar. Ya, nggak ada bandingannya dengan uang. Seberapapun kita punya uang, uang tidak akan kita bawa mati. Nah, kalau misalnya kita hanya mengejar uang dalam dunia ini, habis saudara. Kita akan nanti melewatkan seluruh kehidupan kita di dalam api neraka selama-lamanya tanpa perhentian, tanpa istirahat. Ya,
Saudara, bisa beribu-ribu tahun, triliunan tahun kita akan berada di sana, di neraka. Tapi puji Tuhan, saudara, kita mendengarkan berita Injil ini, ya. Nah, saudara, kenapa keselamatan kita itu bisa hilang? Ya, karena itu tadi yang pertama, sifat keselamatan itu sifatnya kekal. Yang kedua, keselamatan yang Tuhan berikan itu dijaga oleh Allah sendiri dengan kekuatannya, ya. Nah, saudara, terus kita melihat lagi di sini. Ya, tadi dikatakan pasti tidak binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, jadi artinya Allah benar-benar menjaga kita, nggak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Nah, itu alasan yang kedua, Allah menjaga kita. Ya, Dia dengan kekuatannya Dia menjaga kita, Dia berkuasa menjaga kita supaya kita jangan tersandung. Ya, terus saudara, dikatakan di sini tidak ada satupun yang bisa merebut mereka dari tangan Allah. Jadi saudara, Yesus sendiri menjaga kita sehingga tidak ada yang bisa merebut. Berarti keselamatan ini nggak kita tanggung jawab sendiri. Dikatakan tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan. Tadi dikatakan tidak bisa binasa dan tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Nah, kata Yesus, nggak ada yang bisa rebut. Siapa yang bisa melawan Yesus? Siapa yang bisa melawan Tuhan? Manusia mana yang bisa menghalangi keselamatan kita? Jadi nggak boleh ragu-ragu, saudara. Pastikan engkau selamat dalam Tuhan Yesus. Ya. Nah, saudara, dikatakan nggak ada yang bisa rebut. Nah, ini penjagaan Tuhan. Tuhan menjaga kita. Dia jaga kita sehingga tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Ya, ini alasan yang kedua, Allah yang menjaga. Yang berikutnya, ayat 28. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, saudara, selain Yesus yang menjaga kita, ada satu lagi tangan Bapa yang menjaga kita. Dikatakan Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Saudara, ketika kita datang pada Yesus, itu Bapa yang bawa kita pada Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang pada Yesus kalau bukan Bapa. Dan tidak ada orang yang datang pada Bapa kalau enggak melalui Yesus. Seperti ada lingkaran, ya, ada lingkaran, saudara, rantai lingkaran yang saling menguatkan, di mana saudara, Yesus bekerja menyelamatkan orang, ya, untuk dibawa kepada Bapa. Bapa berkarya untuk membawa kita kepada Yesus. Wah, ini hebat sekali. Ini keselamatan yang sempurna. Ya, kita, saudara, Allah memberikan kepada kita keselamatan yang sempurna. Jangan saudara ragu-ragu. Jangan dengarkan khotbah-khotbah yang berkata keselamatan bisa hilang. Jangan dengarkan, saudara. Kita kembali pada Alkitab. Alkitab kita tidak pernah salah. Ya, Alkitab tidak pernah salah. Ya, saudara, ini ukuran keselamatan kita itu bisa dilihat di dalam Alkitab. Dasar, patokan keselamatan kita adalah firman Tuhan. Ya. Standar keselamatan kita adalah firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa firman Allah tidak bisa gagal. Ya, langit dan bumi bisa lenyap, tapi firman Allah, satu titik daripada firman itu tidak bisa lenyap, tidak bisa hilang. Ya. Nah, saudara, jadi Allah yang menjaga. Ya. Di mana tadi yang pertama, Yesus menjaga kita sehingga tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan, sehingga tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Yesus. Yang kedua, saudara, Bapa yang membawa mereka, Bapa yang membawa kita orang percaya pada Yesus. Ya, dikatakan lebih besar dari siapapun. Siapa yang bisa melawan Bapa? Yang lebih besar dari siapapun, kuasa manapun di dunia ini, ya, itu nggak ada apa-apanya. Tuhan itu, Allah itu lebih besar dari apapun, dan Allah yang membawa kita pada Yesus yang lebih besar dari siapapun itu juga akan menjaga kita, dikatakan. Ya, Dia akan, tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Nah, saudara, tangan Bapa jaga kita, tangan Yesus jaga kita. Tidak ada yang bisa rebut kita dari tangannya, dari tangan mereka. Jadi, apa yang perlu diragukan? Ya, kalau misalnya sampai kita meragukan, itu berarti nggak tahu firman, tidak memahami kebenaran. Ya. Nah, saudara, banyak pengajaran-pengajaran saat ini kacau. Ya. Sekarang ini keselamatan tidak bisa dijamin. Keselamatan itu tidak bisa memberikan sebuah kepastian. Itu di mimbar-mimbar gereja. Dan hari ini, saudara, kita harus kembali lagi pada Alkitab. Alkitab dengan jelas berkata, kita dijaga oleh Allah. Ya, Yesus menjaga kita. Tidak ada satu yang bisa merebut kita dari tangannya.
Allah Bapa juga menjaga kita. Tidak ada yang bisa melawan Allah Bapa. Bapa lebih besar dari siapapun. Dan dia akan memegang kita dengan tangannya. Sehingga tidak ada satupun yang bisa merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi saudara, keselamatan kita itu benar-benar bisa dijamin. Ya. Nah saudara, selanjutnya kita akan melihat di dalam kitab Efesus. Ya, saudara, keselamatan kita itu kenapa nggak bisa hilang? Karena keselamatan kita itu dijamin oleh Roh Allah, ya, dan dimateraikan oleh Roh Kudus hingga sampai pada akhirnya. Nah, saudara, saya akan baca pada kita dalam Efesus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14. Ya, saudara, di sini kita melihat bahwa Roh Allah memateraikan, menjamin keselamatan kita. Roh Kudus, ya, itu menjamin, memateraikan keselamatan kita itu. Nah, saudara, dikatakan di sini, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Ya, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi saudara, ketika kita percaya pada Yesus, dikatakan kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sebagai materai. Ya, artinya itu materai itu kan itu sebuah jaminan, saudara. Ya, kalau misalnya kita melakukan sebuah transaksi, ya, misalnya transaksi jual beli, lalu saudara ada surat perjanjian, surat jual beli, lalu itu ditandatangani di atas materai, itu baru sah. Nah saudara, keselamatan kita itu dimateraikan, disahkan oleh Roh Kudus. Jadi ketika percaya, Roh Kudus datang pada kita, masuk pada kita, lalu itu sekaligus menjadi sebuah materai. Jadi saudara, keselamatan kita itu sudah terjamin dari awal ketika kita percaya. Jadi itu materai itu artinya resmi, keselamatan itu resmi, dimateraikan. Dan materainya itu Roh Allah sendiri, pribadi Allah sendiri itu menjadi materainya. Ya, dimateraikan oleh Roh Kudus, dibayar oleh darah Yesus. Kita dibeli oleh darah Yesus, lalu dimateraikan oleh Roh Kudus secara resmi. Kita, saudara, dimateraikan. Apa yang dimateraikan? Keselamatan kita. Keselamatan itu dimateraikan. Ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah surat yang sudah ditandatangani di atas materai, nah itu surat yang kuat. Ya. Kalau ada orang macam-macam, dengan misalnya kita punya tanah, lalu saudara ada surat-surat yang mengatakan itu punya kita, nah itu nggak bisa diganggu gugat, saudara, karena ada materai. Ya, materai itu menjadi bukti, menjadi jaminan, itu sah. Nah demikian kita, saudara, ya, kenapa kita pasti selamat dan tidak bisa kehilangan keselamatan? Karena saudara, Roh Allah memateraikan keselamatan kita itu. Ya, ya, saudara, dikatakan yang kedua, yang selanjutnya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi pertama tadi bahwa Roh Kudus memateraikan keselamatan kita, dan yang kedua, Roh Kudus itu yang sudah kita terima ketika kita percaya, itu saudara dikatakan itu menjadi jaminan bagi kita. Jadi yang menjamin keselamatan kita itu Roh yang di dalam diri kita itu. Roh yang kita miliki, roh yang kita punya ketika kita percaya, itu menjadi sebuah jaminan. Ya, nggak mungkin saudara kita punya Roh Allah, ya, lalu kita bisa kehilangan keselamatan. Bagaimana bisa? Salah. Roh Allah yang udah masuk dalam diri kita dimateraikan, keselamatan dimateraikan, dan Roh Kudus itu selain memateraikan keselamatan kita, Roh Kudus itu menjadi sebuah jaminan. Jadi dia materai dan jaminan. Ya. Nah, apalagi yang mau diragukan? Nah, kalau sampai saudara ragu, itu artinya Anda nggak percaya firman. Itu artinya Anda tidak percaya, dan itu artinya Anda tidak bisa diselamatkan. Karena firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh iman. Jadi iman itu memang dikaruniakan Tuhan pada kita untuk mempercayai keselamatan itu. Tapi kita harus percaya. Tentu saudara, untuk percaya itu pun harus Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa percaya. Ya, Roh Kudus sampai menolong kita, menjamin kita sampai seluruhnya kita memperoleh penebusan yang sempurna itu.
Karena kan kita masih hidup di dunia, ketika kita percaya kita kan masih hidup di dunia. Nah, ada sebuah perjalanan yang harus kita tempuh sampai nanti Yesus datang untuk menjemput kita. Nah, sampai dalam perjalanan itu, sampai nanti Yesus memanggil kita atau bertemu dengan kita untuk menjemput kita, itu dijamin oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Ini sebuah hal yang sangat luar biasa. Keselamatan kita sempurna. Jadi jangan ragu-ragu, saudara. Bersyukurlah. Karena keselamatan kita ini luar biasa. Ya. Jadi Roh Kudus itu sebagai materai dari keselamatan kita. Ya. Nah, saudara-saudara, yang pertama tadi karena sifat kekal. Kenapa keselamatan kita tidak bisa hilang? Karena keselamatan itu sifatnya kekal. Yang kedua, keselamatan itu adalah sebuah hidup yang tidak bisa binasa. Hidup yang tidak bisa cemar. Ya. Nah, itu masih masuk di poin yang pertama tadi, sifatnya kekal, ya, tidak bisa cemar, tidak bisa layu, tidak bisa tersandung, tidak bisa bernoda. Nah, yang kedua, karena Allah yang menjaga keselamatan kita dengan kekuatannya sendiri. Yang ketiga, saudara, kenapa kita yakin selamat dan tidak bisa kehilangan keselamatan kita? Karena Roh Allah yang memanteraikan keselamatan itu, dan Roh Allah yang sudah kita terima ketika kita percaya itu menjadi jaminan bagi kita. Kita bisa memperoleh, ya, seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan Allah. Ya, nah ini yang ketiga, saudara. Nah, saudara, yang keempat, ya, kenapa keselamatan kita tidak bisa hilang? Kenapa keselamatan kita tidak bisa hilang? Saudara, yang keempat alasannya karena, saudara, ya, karena kita sudah diselamatkan, ya, kita sudah ditebus oleh Tuhan, ya, sehingga, saudara, keselamatan itu terjamin karena kita sudah dibayar. Keselamatan kita itu sudah dibayar, ya. Nah, saudara, saya baca di dalam kitab ayat Roma 5 ayat 10 sampai 11. Dikatakan firman Tuhan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ya, jadi saudara, di sini dikatakan kita berdamai, kita sudah diperdamaikan dan Allah oleh apa? Oleh kematian Yesus. Jadi saudara, keselamatan kita itu, untuk memperoleh keselamatan itu kita dibayar dulu. Dibayar oleh apa? Oleh kematian. Jadi saudara, keselamatan kita itu bukan murahan. Ini harga, ini mahal karena dibayar dengan darah. Dibayar dengan darah yang suci, darah yang tidak pernah bernoda, darah yang tidak pernah bercela. Nah, ini yang menyucikan kita, saudara. Darah itu dicurahkan, ya, oleh kematian Yesus. Yesus dibunuh, Yesus dimatikan, disalib, itu karena untuk penyucian kita dari segala dosa. Seharusnya kitalah yang dihukum, tapi Allah rela membiarkan dirinya dihukum dengan menjadi manusia, ya, supaya hukuman itu ditanggung oleh Dia, sehingga kita bebas. Ya, kita bebas. Kenapa? Karena kita sudah dibayar. Nah, kalau udah dibayar, masa kita mau bayar lagi? Kalau kita udah dibayar keselamatan kita, masa hilang lagi keselamatan kita? Nggak bisa, karena itu udah dibayar. Kita tidak bisa membayar keselamatan kita, walaupun kita sudah percaya, ya, dan setelah percaya kita berbuat baik. Kebaikan kita juga tidak cukup tetap untuk membayar dosa kita. Karena kalau kita andalkan kebaikan, kita juga masih, walaupun orang percaya kan masih bisa jatuh bangun dalam dosa. Makanya yang menjamin keselamatan kita bukan perbuatan baik kita, tapi yang menjamin keselamatan kita adalah darah Yesus. Darah Yesus itu sudah membayar dosa-dosa kita. Apalagi dikatakan di sini, waktu kita masih berdosa saja. Ya, waktu kita masih berdosa, kita diperdamaikan oleh kematian anaknya. Terlebih lagi setelah kita sudah diselamatkan. Ya. Terlebih lagi kita sudah diselamatkan. Nah, ayat 9. Ya, Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Lebih-lebih kita sudah dibenarkan. Dulu waktu kita masih dalam dosa, kita diperdamaikan, Yesus mati bagi kita. Nah, setelah Yesus mati bagi kita, sekarang kita sudah dibenarkan. Lebih lagi, kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Ya, makanya kata lebih-lebih karena kita sekarang
telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi saudara, sempurna. Allah sudah membayar dosa kita. Nah, inilah dasar keselamatan kita itu. Karena dasar keselamatan kita itu sudah dibayar. Jadi keselamatan kita itu walaupun memang gratis, kita selama itu mudah, masuk surga itu mudah. Tapi walaupun mudah itu sudah dibayar dengan darah. Ya, sudah dibayar dengan darah. Jadi bukan keselamatan yang gratis sebenarnya, bukan. Keselamatan kita sudah dibayar, saudara. Walaupun bukan kita yang bayar. Jangan mentang-mentang bukan saudara yang bayar lalu bilang keselamatan kita ini gratis. Enggak, saudara. Keselamatan kita itu memang dibayar. Kita terima gratis dari Yesus. Tapi Yesus sudah membayar keselamatan kita. Sebenarnya keselamatan itu enggak gratis. Sudah dibayar. Ya, gratis itu karena kita hanya terima cuma-cuma keselamatan itu. Tidak ada sesuatu yang kita buat itu jadi gratis. Tapi sebenarnya sudah dibayar oleh darah Yesus. Jadi keselamatan kita itu sudah dibayar. Nah, waktu kita masih berdosa aja Yesus mati buat kita. Nah, sekarang lebih-lebih setelah kita dibenarkan, pasti kita selamat. Nah, dikatakan di sini lebih-lebih, ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara, buang keraguanmu. Kalau ketika engkau ragu, itu artinya Anda tidak percaya karya penebusan Kristus. Nah, kalau saudara tidak percaya, bagaimana saudara bisa diselamatkan? Anda ragu-ragu keselamatan Anda. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Tuhan bilang aku sudah bayar. Tapi kita masih ragu-ragu. Kita masih bimbang. Saudara, kita bisa gak memperoleh keselamatan itu? Karena kita kan hanya dengan iman saja kita bisa selamat itu. Ya, jadi saudara, ayo bangkit, percaya, ya. Nah, selanjutnya saudara, kenapa kita yakin pasti selamat dan keselamatan itu tidak bisa hilang? Nah, saudara, saya akan bacakan pada kita di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, ya. Saudara, alasan selanjutnya kenapa keselamatan kita tidak bisa hilang? Alasan selanjutnya karena kita sudah punya status atau kedudukan sebagai anak Allah. Sebagai anak-anak Allah. Ini status kita. Setelah kita terima Yesus, kita punya status, kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita sudah jadi anak-anak Allah, masa pada suatu saat nanti kita bisa kehilangan status itu? Emangnya Allah bisa main-main? Emangnya Allah bisa mencabut kedudukan itu? Enggak, saudara. Ya, coba saya baca pada kita. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ini diberi kuasa, ya. Ini kuasa ini bersifatnya kuasa yang permanen, yang merupakan sebuah kedudukan, ya. Kita diberi otoritas, ya, diberi kedudukan sebagai anak-anak Allah. Lah, kita sudah jadi anak-anak Allah, ya. Apa suatu saat kita bisa berubah jadi anak siapa? Saya dilahirkan dari seorang bapak dengan marga Zendati, dan hingga hari ini saya mewarisi marga itu. Marga saya tetap marga Zendati. Walaupun nanti saya sudah mati, anak saya juga nanti lahir, cucu-cucu saya juga nanti lahir, mereka bermarga Zendati. Marga itu akan tetap mereka bawa. Nah, saudara, kita sudah mewarisi kedudukan sebagai anak Allah. Kita pewaris dari Allah. Kita anak-anak Allah. Kedudukan kita sudah dirubah. Apakah bisa suatu saat hilang? Misalnya kita jatuh dosa lalu hilang. Saudara, keselamatan kita nggak bisa hilang. Ya. Nah, kenapa saudara? Karena kedudukan kita itu sudah berubah. Ya, kita sudah punya kedudukan yang baru. Kita adalah anak-anak Allah. Ya, jadi kita punya kedudukan baru. Ya, sebagai anak-anak Allah. Ya, makanya dikatakan di sini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa
supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi kita sudah punya kedudukan baru, ya. Itu ketika kita percaya, saudara, kedudukan kita menjadi anak Allah. Dan kedudukan ini tidak bisa dirubah-rubah. Ingat, Allah itu tidak berubah. Allah tidak pernah berubah, dia tetap sama. Kalau dia sudah menetapkan kita, ketika kita percaya menjadi anak-anaknya, itu selamanya akan berlaku selama-lamanya. Ya, Allah tidak pernah gagal, Allah tidak pernah ingkar janji, Allah tidak pernah berdusta. Ketika dia mengangkat kita sebagai anak, itu berarti dia benar-benar kita sudah, saudara kasih, sudah dipastikan selamat dan tidak akan bakalan hilang keselamatan kita. Nah, saudara, saya akan baca ayat yang terakhir kepada kita. Nah, saudara, bagaimana kalau misalnya kita anak Tuhan, ya, kita sudah percaya, lalu kita suatu saat jatuh dalam dosa, ya, saudara. Nah, saudara, yang menjadi alasan yang terakhir di sini yang saya sampaikan, alasan yang terakhir yaitu karena kalau kita jatuh dalam dosa, Allah tetap siap sedia untuk mengampuni kita. Walaupun memang kita tidak sengaja mau berbuat dosa. Atau misalnya kalau jatuh dalam dosa, karena kan kita anak Tuhan, karena masih dalam dunia masih bisa jatuh. Ya. Tapi memang firman Allah berkata jangan buat dosa. Tapi kalau misalnya kita jatuh, saudara, Allah masih bersedia mengampuni kita. Karena pengampunan Yesus di atas kayu salib itu melalui darahnya tercurah, itu sekali untuk selamanya. Jadi bukannya berlaku ketika kita percaya atau hanya berlaku ketika saat Yesus mati di kayu salib. Bukan, itu sekali untuk selama-lamanya. Nah, saudara, coba kita lihat di dalam 1 Yohanes, ya, pasal saudara, di dalam Alkitab kita 1 Yohanes pasal 2. Dikatakan, saudara, saya baca, anak-anakku, ayat 1 sampai 2. Ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutulis padamu supaya kamu jangan berbuat dosa lagi. Jadi jangan buat dosa, saudara. Jadi bukan karena kita sudah selamat dan pasti selamat dan tidak bisa hilang keselamatan kita lalu kita sewenang-wenang berdosa. Tidak. Tuhan tidak mengajarkan itu. Dia memberi kita Roh Kudusnya. Artinya kita diberikan sebuah kehidupan yang terus-menerus dikuduskan. Tapi persoalannya, walaupun kita sudah menerima Roh Kudus, kan kita juga manusia kadang masih bisa jatuh dalam dosa. Kadang kita silap, kadang kita salah. Itu harus kita akui. Tapi saudara, darah Yesus itu tetap tersedia untuk mengampuni kita. Nah, dikatakan, hai anak-anakku, hal ini kutuliskan padamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi Alkitab bilang jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, tapi kalau ada jatuh dalam dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kita punya pengantara. Dia Yesus Kristus yang adil. Ada pengantara kita dengan Bapa, yaitu Yesus Kristus. Ya, dikatakan ayat 2, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Jadi dia mendamaikan segala dosa. Segala dosa itu dosa masa lalu, dosa yang akan datang, dosa sekarang, segala macam jenis dosa. Memang kita nggak berbuat dosa, jangan berbuat dosa. Tapi kalau kita jatuh bagaimana? Ya, dikatakan ia adalah pendamai untuk segala dosa. Jadi Allah mendamaikan kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bahkan dia bisa mencakup dosa seluruh dunia. Tapi pengampunan dosa itu hanya efektif orang percaya. Kalau nggak percaya, ya untuk apa? Tapi saudara yang percaya, darah Yesus masih tetap mengampuni kita dan mencucikan kita. Jadi saudara, ada beberapa poin yang sudah sampaikan tadi, kenapa keselamatan kita nggak bisa hilang. Nah, saudara, ini harus kita benar-benar perhatikan. Ya, mari saudara, kita bersaksi mengajarkan kebenaran-kebenaran seperti ini kepada orang. Ya, mari jangan memberikan pengajaran-pengajaran yang membingungkan, pengajaran-pengajaran yang malah membuat kita makin ragu, makin takut ikut Tuhan, makin tidak jelas. Ya, ayo, mari kita siap menyampaikan kebenaran sejati. Ya, ingat, keselamatan kita tidak bisa hilang karena ada banyak faktor alasan yang sudah kita dengarkan tadi. Salah satunya bahwa saudara, keselamatan itu sifatnya kekal, tidak bisa hilang, bukan sementara, tidak bisa cemar. Ya, keselamatan kita tidak bisa
bernoda, tidak bisa layu, tidak bisa berhenti. Ya. Selanjutnya saudara, Allah menjaga keselamatan kita. Selanjutnya Allah memateraikan keselamatan kita dengan Roh Kudus. Ya, dan lain-lain. Saudara, itu semua adalah ada di dalam kebenaran firman, di dalam ayat-ayat firman Tuhan, dan ini nggak bisa diganggu gugat. Ya, keselamatan kita itu pasti, dan keselamatan kita tidak pernah bisa hilang. Salam.